Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget, yaitu gimana caranya mengubah impian jadi kenyataan lewat literasi keuangan. Oke, kita mulai ya. Coba deh, jawab jujur dalam hati. Apa sih impian terbesar kamu saat ini? Mungkin impiannya itu keliling dunia, lihat tempat-tempat ikonik, nyobain budaya baru gitu kan? Atau mungkin nggak muluk-muluk, tapi penting banget. Kayak punya laptop baru buat kerja atau kuliah. Atau mungkin yang lebih besar lagi nih tujuannya jangka panjang, bisa kuliah di universitas impian, yang udah lama banget kamu idam-idamkan. Nah, semua mimpi tagih itu membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita, berani bermimpi besar. Gini, yang perlu kita ingat, semua impian yang tadi kita bayangin itu bukan cuma angan-angan kosong loh. Itu tuh realitas masa depan yang sebenarnya lagi nungguin kita buat bangun selangkah demi selangkah. Tapi pertanyaannya kan gimana caranya ngubah pengen jadi sebuah rencana yang jelas? Apa sih jembatannya yang bisa nyambungin mimpi dan kenyataan? Nah, jawabannya ada di bagian kedua kita. Kuncinya cuma satu, literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, menurut OJK dan OECD, ini tuh gabungan antara pengetahuan, skill, sama rasa percaya diri buat bikin keputusan soal duit yang pintar. Tujuannya jelas, biar kita lebih sejahtera, dan yang paling penting bisa ngeraih semua tujuan-tujuan besar tadi. Nah, konsep yang kelihatannya besar ini sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Pertama, pengetahuan dan keterampilan, ya kita harus ngeh dulu dasarnya. Kedua, sikap dan perilaku yang bijak, ini soal gimana kita ngambil keputusan yang seimbang. Dan yang ketiga, akses ke alat keuangan yang tepat, biar kita bisa manfaatin peluang yang ada. Dan ilustrasi ini ngegambarinya dengan pas banget. Bayangin aja literasi keuangan itu kayak air sama pupuk. Dengan itu semua, bibit impian kamu, sekecil apapun itu, bisa tumbuh jadi kenyataan yang kuat. Oke, sekarang kita coba lebih praktis ya. Gimana sih ini semua bekerja di dunia nyata? Yuk, masuk ke bagian 3, matematika uang sehari-hari. Dengar kata matematika mungkin ada yang langsung pusing ya. Tenang, ini sebenarnya nyambung banget sama sesuatu yang mungkin udah kita kenal dari zaman sekolah dulu. Aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu apa? Simpelnya, ini tuh cara kita pakai matematika dasar buat urusan duit sehari-hari. Mulai dari ngitung diskon pas belanja, untung rugi jualan, sampai ya itu, bunga pinjaman. Praktis banget kan? Oke, biar lebih kebayang, kita lihat langsung contoh kasusnya di dunia nyata ya. Oke, di sini kita punya studi kasus nih. Ada Sinta sama Maria, dua-duanya pinjam modal usaha. Sinta pinjam 600 juta, bunganya 4 juta per bulan. Maria pinjamnya lebih kecil, 240 juta, bunga bulanannya juga lebih kecil, cuma 2 juta. Nah, kalau dilihat sekilas, kayaknya pinjaman Maria lebih murah kan? Tapi, pertanyaannya, kalau kita hitung bunga tahunannya, siapa yang sebenarnya dapat penawaran lebih oke? Nah, disinilah aritmatika sosial bekerja. Setelah kita hitung, ternyata bunga tahunan Sinta itu cuma 8%, sementara Maria 10%. Jadi, walaupun nominal bunga bulanan Sinta kelihatannya lebih gede, ternyata penawarannya jauh lebih menguntungkan. Ini contoh nyata banget gimana literasi keuangan bantu kita buat lihat lebih dalam, gak cuma di permukaan, dan akhirnya bisa ngambil keputusan yang lebih cerdas. Oke. Sekarang kita tarik lagi semua ini ke diri kita masing-masing. Di bagian terakhir ini, kita bahas soal rencanamu, masa depanmu. Intinya apa? Semua pengetahuan tadi tuh nggak ada gunanya kalau kita nggak bertindak. Dan langkah pertamanya sebenarnya simple banget. Mulai nabung. Nggak peduli sekecil apa, yang paling penting itu mulai. Bangun kebiasaannya. Coba deh lihat lini masa ini. Ini nunjukin kekuatan dari konsistensi. Mulai nabung di 2020, terus disiplin di 2022, 2023, lanjut terus sampai 2025, dan akhirnya, boom, goal, tujuannya tercapai di 2026. Ini bukan sihir, ini hasil nyata dari sebuah rencana yang dijalanin dengan sabar. Jadi pada akhirnya, inilah esensinya. Literasi keuangan itu semacam superpower yang mengubah kalimat "aku berharap bisa" jadi pernyataan yang penuh keyakinan "aku bisa". Jadi, buat penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini buat direnungin. Impian-impian kamu itu ada di luar sana, lagi nungguin buat diwujudkan. Pertanyaannya, apa langkah pertamamu?